Kita balik lagi ke sini, biar Anda paham. Kalau kita bicara perkerasan, itu di atasnya kan ada, paling atas ada beban, kemudian ada lapisan perkerasan, di bawahnya tanah dasar. Nah, tanah dasar ini kan fungsinya kemarin adalah sebagai lapisan untuk menerima beban seluruh lalu lintas yang lewat, kan gitu ya. Kemudian merupakan permukaan dasar untuk peletakan elemen perkerasan, kemudian membentuk elemen untuk dasar dari lapisan perkerasan. Nah, syaratnya adalah nilai CBR-nya harus lebih dari 3%. Mestinya kalau Anda penasaran, cari aja di internet atau di YouTube bagaimana cara mengetes CBR ya. Ini, ngetes CBR, sehingga muncul angka lebih besar dari 3% ini. Nah, biasanya persoalan yang menyangkut tanah dasar itu adalah, kemarin sudah saya jelaskan, bahwa kalau dia menerima beban dan perkerasan tidak bagus, ada jenis-jenis tertentu yang mengalami deformasi. Deformasi itu perubahan bentuk ya. Kalau bahasa awamnya itu ambles lah, ambles gitu, atau amblas. Nah, itu deformasi permanen namanya. Kalau Anda di lapangan dijumpai ada satu perkerasan terus terjadi amblas, gitu ya, itu disebut dengan perubahan bentuk tetap atau deformasi permanen. Itu persoalan yang banyak terjadi di tanah dasar. Nah, faktor yang berpengaruh sangat banyak ya, kondisi tanah dasarnya sendiri, pembebanan yang lebih, perkerasan yang kurang tebal, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga tanah itu sifatnya tidak seperti material yang lain ya. Misalnya kalau kita bicara mengenai dasar dari konstruksi misalnya. Kalau Anda berjumpa dengan yang namanya tanah dasar, tanah itu biasanya mudah sekali mengembang dan menyusut. Ya, ada di jenis tertentu itu, kalau Anda pernah lewat di situ-situ aja, di area yang cukup panjang, itu terjadi perkerasan yang tidak benar, jadi bolak-balik rusak. Tiap tahun pasti rusak, terutama adalah di musim penghujan gitu ya. Dan di musim kemarau tidak rusak tapi mengembang dia, jadi perkerasannya retak-retak gitu, retaknya seperti mengembang, disebut dengan swelling. Ada beberapa tanah tertentu yang seperti itu. Kemudian daya dukungnya tidak merata. Ini ya, daya dukungnya tidak merata maksudnya kan pekerjaan jalan itu kan memanjang sepanjang ruas jalan yang kita rencanakan. Misalnya kita merencanakan ruas jalan dari Malang ke Batu, misalnya gitu ya. Itu kan akan melewati tanah yang bermacam ragam. Konsekuensi dari perencanaan geometrik Anda, ada daerah cutting, ada daerah filling, ada di tanah asli, dan sebagainya. Tentu kalau diukur daya dukungnya, ya di tes CBR-nya itu bermacam-macam. Nah, yang ketiga ini, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan CBR untuk mewakili satu segmen jalan yang akan kita pakai untuk perencanaan perkerasan jalan. Ya. Kemudian nomor 4, lendutan dan lendutan balik. Jadi kalau konstruksi jalan terutama lentur itu terkena beban lalu lintas, maka dia akan mengalami lendutan. Tapi lendutannya tidak permanen, kemudian balik lagi. Harusnya seperti itu. Nah, tapi tanah tertentu ini tidak bersifat lentur. Jadi setelah deformasi dia malah tambah ambles gitu, tidak balik lagi. Ya. Kemudian kelima, tambahan pemadatan akibat beban lalu lintas dan penurunan yang diakibatkan oleh tanah berbutir. Jadi kalau tanahnya itu berbutir, persoalannya biasanya adalah tambah padat tanah alias ambles tapi bareng-bareng gitu ya. Ya, itu penyebabnya karena tanah kita yang granular itu tidak kita padatkan sempurna pada saat pelaksanaan. Harusnya sebelum diberi perkerasan di atasnya itu diberi pemadatan yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu parameter lain selain CBR untuk menentukan daya dukung satu tanah dasar ya. Nah, di dalam buku perencanaan yang lama tahun 87 yang metode analisa komponen itu pakai nilai CBR ya, nilai CBR ini yang paling terkenal ini ya. Karena ini paling mudah
dicari di lapangan dan prosedurnya sangat sederhana untuk ngetes CBR di lapangan itu. Ya. Kemudian di buku perencanaan baru yang sekarang ini kita pelajari, kita menggunakan parameter modulus resilient atau MR, gitu ya. Nah, kekuatan dan keawetan konstruksi jalan itu sangat tergantung pada sifat dan daya dukung tanah dasarnya ini. Semakin baik tanah dasarnya, maka perkerasannya semakin tidak terlalu tebal, tipis, maka jalan kita juga bisa lebih awet, ya. Nah, karena itu di dalam buku standar yang baru ini diperkenalkan namanya modulus resilient untuk parameternya, ya. Kemudian apa pengertiannya? Modulus resilient ini sebenarnya apa namanya, bisa kita korelasi terhadap nilai CBR. Nilai CBR itu nilai yang paling umum dipakai di lapangan, dites di lapangan untuk menilai CBR, tetapi untuk mencari nilai modulus resiliennya, kita bisa menggunakan korelasi. Jadi nilai korelasi itu ada persamaannya yang di bawah itu, ya, diperkenalkan oleh Pak Heukelom dan Klom, ya, itu bisa dipakai untuk menentukan nilai modulus resilient yang satuannya PSI, itu sama dengan 1.500 kali nilai CBR. Jadi misalnya nilai CBR-nya 3, ya persennya dihilangkan. 3 kali 1.500 berarti 4.500 PSI untuk modulus resiliennya. Kira-kira seperti itu korelasinya. Jadi nggak usah bingung ya, kalau di lapangan dapatnya nilai CBR, berapakah nilai modulus resiliennya? Tinggal dikalikan dengan 1.500. Gitu caranya. Jadi, kenapa kok tidak langsung modulus resilient di lapangan? Tidak bisa, karena nilai modulus resilient itu bisa diambil datanya itu kalau contoh tanah di lapangan itu kita bawa ke laboratorium. Ya, kita tes apa namanya di laboratorium untuk mencari nilai modulus resilientnya. Kalau di lapangan langsung tidak ada dan tidak bisa, sulit untuk mengkondisikan. Ya. Nah, kalau nanti mestinya Anda apa namanya mendapatkan materi ini sebenarnya. Bagaimanakah mencari nilai modulus resilient di laboratorium? Mestinya praktek biasanya kalau di mata kuliah mekanika tanah. Sebelum saya lanjutkan, apakah pernah nguji atau melihat videonya atau melihat orang praktek untuk mencari modulus resilient di mata kuliah mekanika tanah? Belum, Pak. Semester ini apakah keluar mata kuliahnya? Halo? Semester lalu pernah dilihatkan video CBR saja. CBR saja ya, modulus resilient belum pernah ya? Belum, Pak. Gini deh, coba setelah kuliah ini nanti kalau ada waktu, kalau mau belajar ya, coba dicari di video di YouTube bagaimana cara menguji CBR. CBR itu ada dua macam, CBR laboratorium, CBR lapangan. Jadi ini CBR ini sebenarnya bisa juga diambil langsung di lapangan, bisa juga dibawa ke laboratorium apa namanya contoh tanahnya. Tapi kalau nilai modulus resilient ini kan harus diuji di laboratorium, maka tidak bisa dipakai atau digunakan modulus resilient lapangan, itu tidak ada. Nah, ya, tidak ada. Jadi kita kalau di lapangan hanya nilai CBR, tetapi nilai CBR lapangan bisa kita korelasi menjadi modulus resilient. Ini pengertiannya. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi namanya mengukur daya dukung tanah itu sebenarnya tidak hanya nilai CBR, tapi bisa nilai MR atau modulus resilient, bisa juga dengan nilai K atau modulus reaksi tanah, bisa juga yang paling sederhana dengan DCP ini, Dynamic Cone Penetration. Nah, DCP ini bisa juga dikorelasi terhadap CBR. Jadi ada banyak alternatif kalau Anda tidak punya pengetesan CBR langsung di lapangan, agak sulit, pakai aja DCP. DCP itu seperti apa namanya ya, seperti tombak begitulah. Tombak yang diberi ban, kemudian kita pukul supaya dia masuk ke tanah. Nah, berapa pukulan dia sampai di elevasi tertentu atau ke dalam tertentu, maka nanti bisa kita dapatkan nilai DCP-nya.
Nah, nilai DCP itu juga bisa dikorelasi terhadap CBR. Nah, nanti kalau mencari MR-nya tinggal dicari lagi. Nah, tapi karena korelasi 2 kali memang biasanya tingkat ketidaktelitiannya atau errornya tinggi gitu ya. Jadi yang baik sebenarnya yang ngambil nilai CBR lapangan atau nilai modus resilient di laboratorium untuk perencanaan jalan. Nah, jadi sekarang Anda sudah paham bahwa misalnya nanti mengambil tugas akhir atau skripsi atau apapun, atau mendesain perkerasan jalan, yang pertama yang harus kita cari adalah nilai CBR lapangannya. Nilai lapangan subgrade gitu tepatnya ya, nilai CBR lapangan subgrade. Nah, di lapangan tentu karena jalan itu kan panjang, ya, maka jalan yang panjang itu biasanya kita bagi segmen-segmen sesuai dengan nilai CBR yang kira-kira similar. Similar itu maksudnya nilai angkanya mirip-mirip sama, tetapi kemudian kita tentukan berapa nilai CBR yang mewakili untuk satu segmen jalan. Kira-kira seperti itu. Nah, biasanya begini caranya, nilai CBR segmen itu, yang atas nggak usah ya, yang bawah ini, cara segmen itu bisa dicari dengan cara analitis dan cara grafis. Nah, ini nanti ada grafis, ada analitis. Kita belajar yang analitis dulu ya. Saya cari gambarnya jalan dulu supaya Anda paham maksudnya. Sudah nampak share screen saya? Sudah, Pak. Nah, kira-kira begini. Ini yang disebut dengan subgrade. Ya, nanti di atasnya ini baru nanti kita beri perkerasan kan. Nah, bagaimana cara mencari nilai CBR? Ini caranya gini. Kan kalau Anda merencanakan geometrik itu kan ada STA ya. Ini di sini disebut kilometer ya, 265 plus 100 berarti kilometer, atau STA 265 plus 100. Nah, plus di STA ini kita tes CBR lapangannya, kira-kira begini alatnya CBR lapangan itu. Jadi kenapa ini diletakkan di bawahnya apa ini? Ini loader ini. Nah, supaya pas kita tekan ke bawah itu ini nggak naik nih. Apa namanya?
alat ini nggak naik, sehingga tertekan ke bawah. Nah, ketika tertekan ke bawah ini kita baca dialnya, ini ada dial, ini ada dial. Nah, kita baca, nanti bisa kita lihat, kita baca berapa nilai CBR-nya. Nah, ini hanya di kilometer 265-100. Nanti di depannya lagi, kita tes lagi seperti ini, biasanya per 50 meter atau per 100 meteran. Nah, nanti akan kita punya nilai CBR yang banyak kan. Di sini ini ada nilai CBR, nanti ke depan lagi ada nilai CBR, depan lagi nilai CBR, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita mencari nilai CBR segmen yang mewakili satu ruas jalan. Biasanya segmen itu ditentukan, misalnya ini daerah timbunan yang sama, misalnya 1 meteran. Timbunan yang sama ya, ditimbun, subgrade-nya dinaikkan. Karena konsekuensi geometrik Anda, kalau misalnya Anda lewat di jalan tol itu, kalau di daerah timbunan, kanan kirinya kan ada di bawahnya elevasinya. Di sawahnya itu ada di bawahnya. Ya, nah, ini ditimbun. Nah, daerah timbunan inilah yang kita namakan dengan subgrade. Nah, subgrade ini akan jadi dasarnya perkerasan kan gitu ya. Bantalannya perkerasan, dasarnya perkerasan ini ya. Nah, ini kita tes CBR-nya. Itu. Nah, data CBR ini banyak tadi itu. Biasanya per 100 meter atau per 50 meter itu kita tes semuanya. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita kan diminta terus kalau direncanakan CBR-nya satu-satu, perkerasannya jadi macam-macam. Nah, karena itu harus ada CBR yang mewakili, CBR segmen namanya. CBR segmen yang mewakili ini. Nah, caranya adalah ini. CBR segmen sama dengan CBR rata-rata, ya, CBR rata-rata dikurangi CBR, data CBR yang maksimum, dikurangi CBR yang minimum dibagi dengan R. Ya, gambarannya gini. Pas kita ngetes misalnya ya, di satu ruas jalan, kita ngetes gitu, terus, nah ini deh, ya, 15 titik nih, 15 titik. Datanya seperti ini. Pas di titik 1 nilai CBR-nya 7,29, satuannya persen ya. Pas titik 2, 3,85. Titik ini sama dengan STA tadi itu. Misalnya ini STA 265 plus 00 tadi itu. 729. STA berikutnya atau titik 2, 3,85 CBR-nya. Di titik 3, 3,81 dan seterusnya sampai ke bawah ini datanya ada 15 data. Ya. Kalau kita menentukan CBR segmennya dengan cara analitis yang tadi ini, sudah tinggal masukkan aja CBR segmen sama dengan CBR rata-rata, dikurangi CBR maksimum, kurangi CBR minimum, dibagi dengan R. Nilai R-nya ini tergantung dari jumlah data sebenarnya, jumlah titiknya. Kalau tadi jumlah titiknya 15, maka nilai R-nya 3,18. Nilai R itu akan mengecil, itu kalau jumlah titiknya sedikit. Jadi pembaginya ini semakin kecil gitu, jadi pengurangnya semakin banyak. Dari CBR rata-ratanya, kalau data kita cuma sedikit, data titik kita cuma 2, 1,41 R-nya. Data kita cuma 3, 1,91, dan seterusnya. Akan konsisten nilai R-nya kalau sampelnya lebih dari 9, 3,18 semua ini. Nah, ini dari mana asalnya? Ini dari rumus statistik ya, kita pakai saja. Asalkan ini tidak hilang, data ini. Karena sebagai acuan. Nah, CBR maksimumnya berapa? Ayo coba dicari di data ini, yang biru ini, CBR maksimumnya berapa? Untuk kita bisa masukkan ke rumus ini loh, CBR max, maksimum, CBR min. CBR maksimumnya yang mana? Sembilan 9,74, Pak. Ya, 9,74. CBR minimumnya? 0,17. Oke, 0,17. Terus rata-ratanya? Belum tahu ya. Dijumlah semuanya dibagi dengan 15. CBR rata-rata. Tinggal masukkan sini saja. CBR segmennya berapa itu? Rata-ratanya dicari dulu. CBR maksimumnya dimasukkan, dikurangi CBR minimumnya dibagi dengan R. R-nya berapa? R-nya sama dengan 3,18 karena jumlah sampelnya adalah 15. Jumlah sampelnya itu ini.
Bisa? Nah, coba dicari. Berapa ini nilai CPR segmennya? Sudah punya data ini belum? Belum, Pak. Belum, Nah, Pak. coba dicari pakai kalkulator. Di situ rumah, di sebelahnya, mejanya ada kalkulator nggak? Dicari CPR rata-ratanya coba. Saya tunggu. Apa nilai rata-ratanya? 0,66. Masa 0,66 ini? 4,3 Pak saya. Ya kayaknya 4,3 kayaknya. 4,29 Pak. Rp 4,29 ya. Iya, Pak. Iya Pak. Ya, betul. Terus maksimumnya tadi 9,74. Minimumnya 0,17. Berapa jadinya? Berapa? Share lagi. Masukkan rumus yang ini. Yang bawah. Satu 1,287 Pak kalau saya. 4,2 tadi dikurangi 9,7 dikurangi 0, tadi dibagi dengan R-nya. R-nya itu pembaginya yang CPR max dikurangi CPR minimum loh ya, tidak dibagi semua. R-nya tadi 3,18. Ya, betul ya Mbak? Iya Pak, 1,2875. Oke. Oke, 1,2875 ada yang beda lainnya? Ya, kalau nggak ada beda berarti betul tadi ya. Nah, CPR analitis itu punya banyak kelemahan, terutama kalau nilai maksimum sama nilai minimumnya biasnya cukup besar ya, perbedaannya cukup besar. Karena itu diperkenalkan CPR segmen dengan metode grafis. Ya, CPR segmen dengan metode grafis ini cara mencarinya dengan grafik gitu, dengan grafik ya, dengan grafik. Contohnya gini. Yang pertama, kita punya data kan tadi ada 15. CPR dengan metode grafis itu langkahnya seperti ini. Yang pertama, cari jumlah nilai CPR yang sama atau lebih besar dari CPR yang kita urutkan. Jadi kita urutkan tuh gini maksudnya. Ini kan ada nilai CPR antara 0,17 paling rendah sampai 9,17.
Nah, ketika kita mengurutkan, kita bikin kolom CBR 0,17 itu berarti kita ambil nolnya. Jadi 0, kan mulai dari angka 0 berarti kan 1, 2, 3 sampai 9. 9-nya itu ini angka 9,74. Kemudian di sebelah kanannya kita kasih jumlah yang sama atau lebih besar daripada angka nilai CBR 0 ini. Ya, contohnya gini. Ini kan kita mencari nilai CBR yang sama atau lebih besar daripada 0. Ada berapa data? Kita hitung sekarang misalnya dari atas ya. 7 tidak kan? 7 kan tidak lebih dari 0 kan? Sorry. Ya, 7 kan lebih dari 0 ya, gitu ya. Ini masuk berarti kan? 1 ya. Kemudian 3,85 kan lebih dari 0 juga. 2, 3, 4, 0,62 kan lebih dari 0 juga kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 data di sini. Kita tulis 15. Jumlah yang sama atau lebih besar daripada 1. 1, 2, 3, 0,62 kan enggak ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok 13? Oh, sorry. 0,17 saya hitung tadi. Kita ulang lagi. Lebih atau sama dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Sama atau lebih besar daripada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kita tulis 11. Sama atau lebih besar daripada 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ya. 4. Sama atau lebih besar daripada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Sama atau lebih besar daripada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Sama atau lebih besar daripada 7. 1, 2, 3, 4. Ya. 8. 1. Oh, ini enggak ya. 1, 2. Cuma 2. Kok 3? 1 lagi mana? Kita ulang lagi. Sama atau lebih besar daripada 7. 1, 2, 3, 4 ya. 8, yang 8 sekarang. 1, 2, cuman 2. Kok ini 3 ya? Salah kali tadi ya. 1. Iya, Pak, cuma 2. Ini 2 ini. Ya, ini 2 ini. Kemudian yang 9, ini salah nih berarti. Nomor 9 lebih besar daripada 9. 1, 2. Ini 2 dan 2 mestinya ya. Nah, setelah itu di kolom selanjutnya kita buat persen yang sama atau lebih besar. Caranya ya berarti 15 dibagi data paling besar kan 15. 15 dibagi 15 kali 100%. 12 bagi 15 kali 100% dan seterusnya. Ada koreksi yang ini mestinya 2 per 15 kali 100% sama dengan 20%. Ini udah 30% ini mestinya ini. Ya, mestinya 30%. Dan seterusnya. Seperti ini, nanti kita buat persentase. Nah, persentase ini buat apa? Ini, kita membuat grafik. Hubungan antara persentase CBR yang nilainya sama atau lebih besar, ini nilai CBR-nya. Nantinya kita akan dapat nilai bentuk grafik seperti ini. Ya, ini yang biru-biru ini. Nah, biru-biru ini harus terwakili oleh satu grafik. Nah, biasanya kalau di Excel membuatnya adalah dengan cara regresi.
Regresi ini akan membentuk satu persamaan. Nah, persamaan yang kita buat ini R kuadratnya harus mendekati 1. Karena pilihan membuat grafiknya ini macam-macam, mulai dari linear itu lurus biasa begini, polinomial biasanya lengkung begini, eksponensial juga bisa lengkung juga, dan seterusnya. Kita cari nilai R kuadratnya yang paling mendekati 1. Ini belajarnya di Excel. Nah, CBR yang mewakili segmen dengan metode grafis adalah 90%. Jadi kita potongkan di sini, tag terhadap grafik, nanti memotong di grafiknya, terus kita baca di bawah ini berapa CBR mewakili. Nah, dalam hal ini, dalam kasus contoh soal tadi, 0,5%. Jadi CBR mewakili ada 0,5, kurang dari 3 kan? Kurang dari 3, berarti ini harus ada perlakuan khusus untuk tanah dasarnya, entah dipadatkan dan sebagainya gitu ya. 0,5. Tadi kalau dengan cara analitis berapa tadi Mbak? 1, yang dengan cara ini tadi 1, berapa tadi hasilnya? Halo? Sekitar 1,2-an, Pak. Ya, 1,2 ada perbedaan ya. Nah, biar ini metode grafis lebih disarankan karena apa namanya, lebih akurat untuk bisa mencari nilai CBR segmen. Tapi kalau contoh soal dan ujian biasanya suruh nyari dua-duanya. Itu ada pertanyaan? Halo? Belum, Mbak. Belum ada ya? Belum, Pak. Saya praktekkan di Excel supaya Anda paham. Saya cari dulu Excel-nya. Saya mau ditunggu dulu. Mas ketua kelasnya, tolong absennya ya. Di absen teman-temannya ini hanya 38 orang nih. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat file Excel-nya, Pak Fajar? Sudah, Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Pak. Oke. Yang edit. Ya, stop saya dulu. Bentar. Nggak bisa diedit langsung ya. Pilihannya pakai ini aja. Share screen. Share screen pakai yang advance.
Kelihatan, Mas, Mbak? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Oke Pak. ya. Terlihat, Pak. Semuanya saya yakin udah bisa pakai Excel kan? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Ya oke. Ini saya delete dulu grafiknya. Kalau kita inginnya tadi kan membuat grafik hubungan antara nilai CBR, ini kan nilai CBR ya yang sini. CBR, ini persen yang sama atau lebih besar kan? Ya, ini kan datanya ya. Kita blok saja. Terus di sini ada gambar grafik. Di sini ada gambar grafik insert. Ini aja. Nah, itu di sini di menu insert ada ini pilihan membuat grafik banyak ya. Nah, kita pilih yang chart, ini yang chart. Ya, ini yang scatter ya. Bentuknya yang ini aja yang paling sederhana. Nah, ini. Ya. Ini adalah grafik hubungan antara CPR dengan persen yang sama. Kita cek dulu benar nggak? 0, 100. 1 di sini berarti kan? Ini bisa kita setting nanti. Masih bisa kan Anda nyetingnya? Nanti ada saya jelaskan nyetingnya. Nyetingnya gampang. Terus kita ingin mencari grafik yang mewakili dari data ini. Nah, biasanya ini adalah pakai regresi. Kita klik di ini, di titik-titik hasil plottingannya. Kita klik kanan. Sorry. Nah, ini kita klik kanan. Terus di sini ada add trend line. Maksudnya kita ingin menginsertkan tren dari hubungan data ini. Nah, di sini ada pilihannya, ada linear, logaritmik, polinomial, dan seterusnya. Ya, eksponensial juga ada. Gitu. Nah, untuk mengeluarkan R kuadrat tadi di sini ada ini, display R square value on chart. Ini bisa kita centang, nah, nanti akan muncul R-nya berapa. Kalau kita mau ingin lihat persamaannya grafik ini apa, kita display equation on chart. Nah, ini ada persamaannya. Seperti ini. Ya. Jadi kalau kita ingin, oh ini kok 0,94, saya ingin lihat persamaan yang lain deh. Berapa? Trend line. Misalnya kita pakai logaritmik. Oh, kayak nggak bisa karena konten negatif tadi katanya. Kalau linear pasti garis lurus ya. Kalau linear. Kalau logaritmik seperti tadi itu. Kalau power seperti ini. Tapi persamaannya kita lihat dulu. Oh, udah berarti ini persamaannya. Ini sudah 0,9 mendekati ya. Nah, kayak gini nih. Nah, nanti yang 90 itu yang kita baca sebagai nilai CPR yang mewakili. Ini format aksesnya bisa kita rubah. Majornya 1 misalnya. Nah, itu muncul kan. CPR 1 ini 80. Ya kan bener kan? Seterusnya. Yang ini juga bisa kita setting. Format aksesnya. Ini kan masih per 20-an. Kita buat per 10. Nah, ini udah per 10. Ya, 100. Nah, 90 itu ini. Berarti kita baca ke bawah. Gitu. Sorry. Bro.
Nggak bisa. Nah ya. Nggak bisa sih. Gitu caranya. Ya, tadi 90, kita potongkan ke grafiknya, kita baca di sini, sekitar 0,5 tadi. Halo? Ada pertanyaan? Gampang ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Tolong Mas Belum, Pak. Ketua kelasnya kirim ke saya nanti Japri aja lewat ya. Iya, Pak. MRK 6 maupun 7 ya. Absennya. Ada 45 orang. Sudah saya print screen tadi. Ini saya print screen lagi. Tolong dibuka dulu kameranya. Pertemuan depan kita akan belajar bagaimana ngitung volume lalu lintas ya untuk pembebanannya. Ini tadi tanah dasarnya, terus di atasnya kan ada beban dari lalu lintas dari mobil-mobil yang lewat. Kemudian ini perkerasannya tadi sudah ada, tanah dasarnya sudah ada CBR-nya mewakili. Nanti kita belajar bebannya, setelah itu kita baru belajar mendesain perkerasannya. Bebannya dari lalu lintas yang bermacam-macam. Kemudian sekarang ini kita bicara tanah dasarnya yang paling bawah. Oke, halaman 1, print screen dulu. Halaman 2. Print screen. Oke, sudah paham ya? Minggu depan kita tes ujian, topiknya adalah tentang CBR ini. Jadi, saya beri waktu, nanti saya tungguin untuk mengerjakan CBR analitis maupun CBR segmen dengan cara grafis. Tolong belajar ya. Untuk minggu depan itu berarti hari Jumat atau Senin, Pak? Jumat ya. Oh iya, Pak. Berarti Jumat ya, Senin kosong ya. Kosong. Ya, Seninnya kosong. Seninnya kosong, kita ketemu hari Jumat untuk tes. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga, Saya Pak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semoga sehat selalu ya semua. Iya, Pak. Sami-sami, Pak. Saya juga terima kasih.